Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kata negara sendiri mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politisnya yang menata dan menguasai wilayah tersebut. Menurut Loganman, negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berkuasa dan bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Bellevoet, negara merupakan suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk menciptakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Jadi, negara secara singkatnya merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat dan taat terhadap perundang-undangan, serta memiliki pemerintahan sendiri. Terdapat beberapa syarat bagi sebuah negara, baik itu syarat primer maupun syarat sekunder. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lainnya. Bentuk negara seringkali disamakan dengan bentuk pemerintahan, namun sebenarnya kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Bentuk negara menggambarkan dasar-dasar negara dan tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ dalam kekuasaan negara. Sedangkan bentuk-bentuk pemerintahan menggambarkan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tetap. Bentuk negara sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, bentuk negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Yang kedua, bentuk negara serikat atau federal state. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Yang ketiga, bentuk negara konfederasi atau confederation state. Negara konfederasi adalah negara yang didirikan atas dasar persatuan antar negara-negara merdeka dan berdaulat melalui perjanjian hukum sebagai kebijakan bersama. Teori-teori bentuk negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang menggabungkan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Yang kedua, paham yang membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Dari teori-teori tersebut, kemudian berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk negara kesatuan atau unitarisme dan negara serikat atau federalisme, yang dapat membentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Bentuk negara sesungguhnya berkaitan dengan kekuasaan tertinggi pada suatu negara, yaitu kedaulatan. Dalam negara, kedaulatan merupakan esensi terpenting dalam menjalankan negara dan pemerintahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem politik. Politik memiliki arti secara umum, yaitu kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan serta melaksanakan tujuan dari sistem tersebut. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata polis yang berarti negara, kota atau city state, di mana segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangan politika. Pada hakikatnya, politik adalah the art and science of government atau seni dan ilmu memerintah. Menurut Abdul Qadir, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terikat atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, melingkupi segala macam aktivitas yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh otoritas. Jadi, sistem politik adalah sekumpulan pendapat dan prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk menjalankan, atur, serta mempertahankan kekuasaan. Adapun ciri-ciri dari sistem politik menurut Gabriel Almond, yang pertama yaitu mempunyai kebudayaan politik, yang kedua merupakan sistem campuran, ketiga memiliki spesialisasi, empat menjalankan fungsi-fungsi. Selanjutnya, unsur-unsur dari sistem politik. Yang pertama yaitu partai politik, ialah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan. Yang kedua yaitu tokoh politik, dan yang ketiga kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan ialah kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contohnya seperti elit politik, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan serikat buruh. Sedangkan kelompok penekan ialah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan kelompok mereka ini. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem politik.
Fungsi utama dari sistem politik yaitu perumusan kepentingan rakyat dan pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan. Fungsi lainnya yaitu yang pertama, kapabilitas, kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya di lingkungan yang lebih luas. 2. Konversi, yaitu menggambarkan kegiatan pengelolaan input menjadi output, mulai dari penyampaian pendapat, penyampaian penuntutan, rangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, penyampaian pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adaptif, menyangkut sosialisasi dan rekrutmen yang bertujuan memanfaatkan serta memantapkan struktur politik dari sistem politik tersebut. Adapun struktur dari sistem politik yang terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Yang pertama yaitu kekuatan suprastruktur politik yang diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik ini adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga negara seperti DPR, MPR, Presiden, BPK, MA, MK, dan semua lembaga lainnya. Yang kedua yaitu infrastruktur politik, yang dimana kelompok kekuatan politik ini di dalam masyarakat turut berpartisipasi politik. Pokoknya yang ada di luar dari pemerintahan, namun mereka juga berpartisipasi dalam politik atau dalam kata lain ikut berpolitik. Itulah yang dimaksud dengan infrastruktur politik. Infrastruktur politik yang terdiri dari kelompok penekan, kelompok berkepentingan, partai politik, serta media komunikasi publik. Selain itu, terdapat macam-macam dari sistem politik. Yang pertama yaitu cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu tahap pembuatan kebijakan ini merupakan inti dari proses politik. Kebijakan ini dilaksanakan oleh birokrasi. Yang kedua yaitu corak pemerintahannya. Yang pertama, sistem politik otokrasi tradisional. Yang kedua, sistem politik totaliter. Yang ketiga yaitu sistem politik demokrasi. Sejarah sistem politik di Indonesia terbagi menjadi dua orde. Yang pertama yaitu Orde Lama, berkisar pada tahun 1950 sampai 1959, di mana pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menggunakan konstitusi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia pada tahun 1950. Yang kedua yaitu Orde Baru, yang diawali dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden melalui Supersemar dengan pemerintah bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Lalu bagaimana sistem politik di Indonesia? Secara keseluruhan dari berbagai kegiatan dalam negara Indonesia berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan negara modern. Pengertian negara modern adalah suatu institusi yang memiliki arsitektur nasional melalui pembentukan struktur penataan yang rasional, di mana salah satu perkembangan penting yang pertama adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan dengan menghancurkan otonomi dari komunitas-komunitas lokal pada masa pra-negara modern. Ciri-ciri dari negara modern, yang pertama bersifat publik, dikaitkan kepada kekuasaan yang terpusat. Yang kedua bersifat positif, merupakan kaidah yang dipositifkan. Yang ketiga bersifat umum untuk semua golongan di dalam masyarakat. Yang keempat bersifat otonom, independen, tidak terikat dengan dinasti atau warisan kekuasaan. Sejarah dari negara modern. Awalnya negara berupa negara feodal. Negara feodal adalah negara yang struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitiknya dijalankan kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Upaya perombakan sistem feodal bermula dari munculnya raja-raja yang berambisi sentralisasi kekuasaan, lahirnya kalangan kelas menengah pengusaha bisnis atau kelas borjuis akibat dari lahirnya industrialisasi, terjadi persekutuan ganjil di mana sang raja bertujuan memperbesar wilayah kekuasaannya, sedangkan sang pengusaha berharap menguasai pasar yang bebas dan lebih luas. Raja-raja yang berambisi sentralisasi itu berhasil menaklukkan para adipati yang semula otonom, sehingga muncul kerajaan-kerajaan kuat bersifat dinasti pada abad ke-17 dan 18. Keberhasilan ini bukan hanya membuat kekuasaan sang raja meningkat, tetapi juga wilayah yang harus diurus jadi lebih luas, penduduk yang harus diatur lebih banyak, dan pekerjaan pemerintahan jadi lebih rumit dan lebih banyak jenisnya. Fungsi-fungsi baru muncul dan menuntut struktur baru. Selain itu, pekerjaan pemerintahan yang lebih banyak membutuhkan pembiayaan yang lebih banyak juga. Mulailah transformasi menuju negara modern. Bentuk negara pada masa modern sekarang.
Menurut teori-teori modern, sekarang ini bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan, unitarianisme, dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan negara pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Yang kedua, negara serikat atau negara federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki pemerintahan adalah monarki, model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, Bhutan, dan lain-lainnya. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lainnya. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Dengan demikian, pengertian negara yang terbentuk monarki adalah negara di mana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. Yang kedua, oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, langsung, dan adil. Ada 3 dimensi modernisasi tata cara pengorganisasian kehidupan politik. Yang pertama adalah pembinaan bangsa atau nation building atau rasa kebangsaan, yaitu penciptaan identitas bersama di kalangan warga yang mendukung komunitas politik itu. Proses ini sering juga disebut sebagai proses penciptaan negara bangsa atau nation state. Yang kedua, pembinaan negara atau state building, yaitu proses pembinaan lembaga dua politik dan pemerintahan, yaitu pembinaan struktur dan proses pengorganisasian kehidupan politik dan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah pembangunan ekonomi atau economic development. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kedaulatan rakyat, sebab kekuasaan serta kedaulatan dipegang penuh oleh rakyat, dan dijalankan oleh pemerintah untuk menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Selanjutnya, sejarah demokrasi.
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Konsep ini lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara mereka antara abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada saat itu adalah demokrasi langsung atau direct democracy, yang artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Namun, tidak setiap penduduk dianggap sebagai warga negara. Dan status warga negara resmi ini sangat penting jika kita ingin terlibat dalam proses demokrasi politik pada masa itu. Yunani yang pada waktu itu masih tergolong negara kota hanya menganggap orang-orang asli Yunani yang berkasta tinggi sebagai warga negara. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak termasuk ke dalamnya. Meski telah menerapkan demokrasi sejak antara abad ke-4 hingga ke-6 sebelum Masehi, pemungutan suara perdana di Yunani baru dilakukan pada abad ke-7 sebelum Masehi, tepatnya diselenggarakan di kota Sparta yang diberi nama Apella. Yunani membuktikan pemilihan secara langsung, umum, dan bebas, serta rahasia dapat diadakan secara lancar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Al-Madudi, yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi, ada 11 prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang ke-8, proses hukum yang wajar. Yang ke-9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11 dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri demokrasi. Pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, yakni melalui perwakilan. Kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negaranya. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan keputusan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Lalu ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini dilaksanakan melalui pemilihan umum. Lalu ada demokrasi terpimpin. Paham politik ini sebenarnya dicetuskan oleh Soekarno. Pada tahun 1957 ketika Ali Sastro Amijojo mengundurkan diri sebagai ketua parlemen, menandakan hangusnya sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno menjadi kekuatan politik yang hampir tidak tergoyahkan. Bahkan, pada saat itu beliau berniat untuk mencalonkan diri sebagai presiden seumur hidup. Namun, konsep ini ditentang oleh Hatta yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan ini malah mengembalikan Indonesia ke negara feodal dan berpusat kepada raja. Selanjutnya ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama negara yang menganut paham ini adalah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Selanjutnya ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ada satu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik, karena dalam praktiknya setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahan. Demokrasi ini juga harus dilakukan secara bebas dan adil dalam pemilihan kepala pemerintahannya juga harus kompetitif. Demokrasi liberal menyarankan rakyatnya untuk memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena banyaknya paham politik dan kebebasan untuk memilih, maka rakyat harus bisa mencerna dengan baik visi dan misi dari partai politik tersebut. Masyarakat yang berhak mengikuti pemilu adalah masyarakat yang sudah dewasa, dan semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih, tidak memandang ras, budaya, kultur, atau apapun. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara non-demokrasi. Jika pada negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka pada negara non-demokrasi merupakan kebalikannya.
Pada sistem pemerintahan ini, rakyat sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki hak dalam kepentingan politik serta pemerintahan. Pada negara non-demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan pemerintah, yang artinya pemerintah memegang hak mutlak dan absolut atas negara tersebut. Beberapa contoh kecilnya seperti Korea Utara dan Republik Rakyat Cina. Ilmuwan politik Karl Friedrich dan Zbigniew Brzezinski merumuskan paradigma untuk Uni Soviet serta rezim fasis. Bagi mereka, elemen mendefinisikan dimaksudkan untuk diambil sebagai entitas yang saling mendukung. Entitas ini terdiri dari ideologi yang dielaborasikan untuk membimbing sebuah partai massa tunggal yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin diktator. Kemudian ada sistem teror, monopoli atas alat-alat komunikasi dan kekuatan fisik. Kemudian ada arah pusat dan kontrol ekonomi melalui perencanaan negara. Rezim ini memiliki asal-usul awal dalam kekacauan setelah Perang Dunia Pertama, di mana titik kecanggihan senjata modern dan komunikasi memungkinkan gerakan totaliter untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Negara non-demokrasi diawali oleh sistem monarki, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja, ratu, sultan, dan lain sejenisnya. Mereka memegang kekuasaan selama masih hidup dan kemudian akan digantikan oleh penerusnya yang masih berada dalam satu garis keturunan. Adapun prinsip-prinsip negara non-demokrasi, yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh satu orang. Yang kedua, adanya supremasi kekuasaan, yang mana hal ini menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan dalam mata hukum. Yang ketiga, adanya monopoli dalam kekuasaan oleh sebuah partai pemerintahan. Yang keempat adalah jalannya pemerintahan tidak transparan dan tertutup. Yang kelima, tidak mengakui hak minoritas dan memberikan penekanan terhadap minoritas. Kemudian negara non-demokrasi ini bersifat memaksa dan tidak ada kebebasan individu seperti hak bicara, hak untuk beragama, dan terhindar dari rasa takut. Kemudian diikuti dengan banyaknya doktrin dari pemerintah. Kemudian masuk kepada ciri-ciri negara non-demokrasi. Yang pertama, pemerintahannya sama sekali tidak melibatkan rakyat. Yang kedua, tidak adanya pemilu, yang berarti rakyat tidak memiliki hak untuk memilih anggota pemerintahannya. Kemudian tidak adanya kebebasan pers. Kemudian mekanisme politik yang tidak berubah dan banyaknya terjadi pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara non-demokrasi. Yang pertama ada monarki. Monarki ini sendiri merupakan bentuk pemerintahan yang tertua di dunia. Monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu dan arkein yang berarti pemerintah. Maka dapat dipahami bahwa monarki merupakan jenis pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang. Contohnya itu seperti raja, ratu, kaisar, serta paus. Yang kedua ada tirani. Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh penguasa tunggal yang memerintah secara sewenang-wenang dan menempatkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan rakyat banyak secara otoriter dan absolut. Contohnya adalah kekuasaan Adolf Hitler di Jerman, yaitu Nazi. Yang ketiga ada otoritarianisme. Dalam politik, pemerintahan yang otoriter ditandai dengan kekuatan yang terkonsentrasi dan terpusat dikelola oleh represi. Partai politik dan organisasi massa dimanfaatkan untuk mengatur orang di sekitar tujuan pemerintahan. Otoritarianisme menekankan hukum sewenang-wenang dan bukan aturan hukum, seperti membuat keputusan politik yang tidak transparan serta penuh kecurangan oleh sekelompok orang. Dalam bentuk pemerintahan ini, kekuasaan politik tertinggi dipegang oleh satu orang, yang keputusannya akan dikenakan tidak pengekangan hukum eksternal maupun mekanisme yang memonopoli pemerintahan. Partai Komunis Cina merupakan salah satu contoh dari otoritarianisme ini. Yang keempat ada totalitarianisme. Totalitarianisme adalah sistem politik di mana negara memegang otoritas penuh atas masyarakat dan berusaha untuk mengendalikan semua aspek kehidupan publik dan swasta dimanapun diperlukan. Rezim totaliter mencoba untuk mengontrol hampir semua aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, kehidupan pribadi, dan moral rakyat. Kemudian yang terakhir ada kediktatoran, di mana kediktatoran ini merupakan bentuk otokratis pemerintahan, di mana mengacu pada bentuk otokrasi kekuasaan politik mutlak oleh pemimpin yang dibatasi oleh hukum, konstitusi, atau faktor-faktor sosial dan politik lainnya dalam negara. Untuk beberapa ahli, kediktatoran adalah bentuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah tanpa mendapatkan persetujuan dari mereka yang diperintah, di mana kediktatoran ini sendiri mirip dengan otoritarianisme.